terkait dengan pembukaan SMA di Pondok Pesantren An-Nur Sidoarjo. Perlu saya ceritakan sekilas dulu ketika Pondok Pesantren An-Nur ini membuka SMP, ya, SMP Muhammadiyah Boarding School, itu santrinya untuk tahun pertama itu tidak masuk, kita masih belum bisa meluluskan, dalam artian meluluskan dengan santri itu yang mereka bukan berasal dari Pondok Pesantren An-Nur atau bukan berasal dari SMP MBS, tapi ikutnya atau secara nama itu mereka ikut SMP Muhammadiyah 9 Tanggulangin. Itu secara nama, tapi secara secara akademik, pelaksanaan kegiatan akademik dan juga belajarnya mereka ada di Pondok Pesantren An-Nur Sidoarjo. Nah, di sini sebenarnya kami juga berupaya pada semester depan itu kami akan membuka sekolah menengah atas. Walaupun nanti Ibu, sekolah menengah atas yang akan kami buka itu tidak secara nama masih menginduk kepada SMA Muhammadiyah. Kemarin ada wacana ini akan kita indukkan di SMA Muhammadiyah Porong di Laju. Itu hanya secara nama, namun secara kegiatan pelaksanaan pembelajarannya akan kita laksanakan di Pondok Pesantren An-Nur Sidoarjo. Mengapa ini penting, Bapak Ibu? Karena setelah kita evaluasi, bahkan santri kita yang kemudian mereka mondok di tempat lain, bukan di An-Nur, ketika mereka mondok di tempat lain, itu mereka bercerita kepada kami bahwa ternyata apa yang mereka dapatkan di Pondok Pesantren An-Nur ini jauh lebih banyak secara dari segi keilmuan daripada yang mereka dapatkan di pondok tempat mereka belajar yang baru ketika mereka SMA. Ini menunjukkan bahwa santri-santri kita ini pertama memiliki potensi yang sangat luar biasa. Yang kedua, kita sangat percaya diri dengan kurikulum yang kita miliki, dengan pembinaan akhlak yang kita miliki di Pondok Pesantren An-Nur, sehingga kalau misalkan ini kita lepaskan saja anak-anak ini ke tempat-tempat lain, pembelajaran pengetahuan agamanya bisa jadi terputus. Maka kami berinisiatif untuk semester depan kita akan membuka SMA, sekolah menengah atas, bagi berapapun jumlahnya akan kita terima. Bapak Ibu yang santri kelas 3 tidak perlu membayar uang gedung. Jadi langsung saja melanjutkan pembelajaran mungkin hanya akan ada daftar ulang saja. Berapapun jumlahnya, 10 anak, 5 santri, 10 santri kita terima. Ini menjadi asas, menjadi kalau bahasa Arabnya itu taksisul asas, menjadi peletakan dasar bagi santriwati Ponpes An-Nur, di mana santriwati Ponpes An-Nur ini bisa melanjutkan kegiatan pembelajarannya bukan hanya berhenti pada tingkat SMP saja. Pengetahuan bahasa Arabnya tidak hanya sangat dasar sekali di SMP, tapi mereka bisa mengembangkannya nanti sampai di SMA, sehingga nanti ke depan mereka bisa menjadi kader Islam yang utuh dengan keilmuan keagamaan yang mumpuni. Ini harapan kami, dan memang pondok pesantren itu kalau hanya sampai SMP saja, kita tahu semua, kita merasakan semua, itu tidak cukup. Belajar agama hanya 3 tahun itu tidak cukup. Untuk belajar dasar itu membutuhkan santri-santri kita paling tidak 6 tahun mempelajari keilmuan yang kita susun, dan insya Allah kalau nanti SMA itu anak-anak bisa belajar ilmu-ilmu lebih mendalam lagi. Dan juga
ini ada beberapa pertanyaan, saya langsung jawab ya. Kalau ketika puasa nanti, insya Allah tidak pulang sebelum Lebaran, insya Allah tanggal 6, ini tanggal 6 Mei, insya Allah nanti akan pulang. Kemudian nanti akan kita share suratnya, ya, surat kedatangan santrinya. Kemudian santri yang tidak lulus dalam tes tahfidz apa tidak lulus, itu kita dalam pembelajaran ini kita tekankan pada kompetensi santri. Ada santri yang senang sekali tahfidz, tapi ternyata dalam keilmuan umumnya sangat kurang. Yaitu berarti mereka memang passionnya di situ. Ya, jadi santri-santri yang tahfidz, ya minimal tahfidz menghafal surat juz 30 itu sudah sangat minimal. Kalau hafalnya 30 juz 30 saja ya sudah, silakan. Berarti dia memang sudah hafal juz 30. Kemudian untuk melanjutkan SMA bagaimana prosedurnya? Prosedurnya nanti datang ketika wisuda datang, kemudian atau nanti prosedurnya akan kita bicarakan lebih lanjut. Oleh karena itu silahkan akan kami share form ya, melalui Google Form bagi Bapak Ibu yang berkenan. Ya, bagi Bapak Ibu yang berkenan, santriwatinya untuk melanjutkan di Pondok Pesantren An-Nur. Insya Allah, walau kita belajar sekarang ini tidak ada lagi sekolah favorit, dan kita belajar di sekolah favorit pun, ya kalau yang disebut dengan favorit dalam tanda kutip, itu tidak menjamin kesuksesan anak-anak kita. Dan insya Allah, yang kita tekankan di Pondok Pesantren An-Nur ini yaitu kegiatan pembelajaran yang berbasis islamisasi ilmu, di mana ilmu di sini tidak hanya kita ajarkan teori-teori, tapi juga kita selipkan di situ nilai-nilai keislaman, ya, akidah di dalam keilmuan, ya, dan juga kurikulum kita juga bisa kita pertanggungjawabkan karena kita merujuk daripada banyak sekali pondok pesantren besar di Indonesia, ya, pondok pesantren besar modern tentunya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti akan kita share Google Form bagi Bapak Ibu yang berkenan anaknya masuk di Pondok Pesantren An-Nur. Nanti silahkan, mungkin kita beri waktu seminggu gitu. Nanti Bapak Ibu mengisi. Nanti setelah Bapak Ibu mengisi, santri-santri yang berkenan masuk Pondok Pesantren An-Nur, Bapak Ibu yang berkenan anaknya melanjutkan di Pondok Pesantren An-Nur akan kami kumpulkan dan akan kami arahkan peserta didiknya, santri-santrinya. Ini saja dari saya mulai tahun ini, Ibu Sri. Terima kasih. Nasrullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zulfi. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang bisa ditanyakan, nanti bisa dijawab langsung oleh Ustazah Widianti sama Ustaz Zulfi. Nah ini di chat juga boleh, penempatan di mana kalau bisa anak-anak diberi arahan agar tetap di Pondok An-Nur. Ya Allah, amin. Mungkin saya bisa menambahkan sebentar. Silakan Bu Di. Tadi Ustaz Zulfi, begini Bapak, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Zulfi tadi, harapan kami semua adalah kita di An-Nur mempunyai kader, sehingga nanti yang mengajar di sini, yang menjadi wali asrama di sini itu adalah anak dari Pondok Pesantren An-Nur Sidoarjo. Selama 6 tahun, kami susah sekali untuk mencari wali asrama dan sebagainya. Memang kami belum ada 6 tahun atau hanya 3 tahun, sehingga kami putuskan untuk tahun ini bismillah berapapun itu yang melanjutkan ke SMA itu kami bina, meskipun 5 tetap kami bina. Kurikulum kami sudah membuat, jadi anak-anak nanti sekolahnya tetap di sini Bu Bapak. Kurikulum itu adalah berdasarkan Nur dan SMA-nya. Nanti kita di saat kelas 3 nanti nginduknya entah di Porong atau di SMA 2. Seperti halnya saat pertama mendirikan SMP dulu, kita juga membuat kurikulum sendiri, keunggulan kita apa, terus mau dibawa pondok ini, dibawa kemana. Tetapi di saat ujian pertama kita dulu juga menginduk pada SMP Muhammadiyah 8. Jadi saat ujian anak-anak kita antar ke SMP Muhammadiyah 8 itu
proses SMP awal dulu. Dan di tahun ini insya Allah juga seperti itu. Tetapi paling tidak secara keilmuan anak-anak itu sudah memenuhi standar seperti yang disampaikan oleh Ustadz Zulfi tadi. Jadi insya Allah kurikulum kami itu sudah kami Daripada papan di sini loh. pondok Aku berbes milih rek. Anu anakku anak SMA. Kalau tapi walaupun hanya 5 orang diterima. Iya, 5 orang, hanya 5 orang saja. Mungkin sekarang yang masih bingung ibu bapak belum mendaftarkan putra putrinya ke SMA. Kalau ibu bapak tidak mendaftarkan ke SMA, sudah ditaruh di sini saja, tidak apa-apa. Biar nanti SMA-nya itu nanti berdasarkan kurikulum pondok pesantren An-Nur, sehingga bisa menjadi kader-kader kami yang utama nanti. Harapan kami seperti itu. 2 orang tidak apa-apa, 3 orang tidak apa-apa. Jadi belum mendaftar ke sekolah dan belum tes ke SMA negeri atau Muhammadiyah yang lain, tidak apa-apa ditaruh di sini ibu bapak. Mungkin itu. Ya, Sujumi. Terima kasih. Jadi, insya Allah anak Bapak Ibu seandainya satu pun yang nanti bersedia akan tetap kami terima. Dalam artian begini, santri-santri yang nanti akan melanjutkan itu, kalau boleh saya bilang, ini menjadi pilot project. Pilot project itu bahasa lainnya percobaan gitu ya. Bagaimanakah ya eksperimen dengan kurikulum pencapaian anak-anak di tingkat SMP ini sudah bagus. Bagaimana dengan penambahan kurikulum kita yang di masa yang akan datang di SMA itu, apakah anak-anak nanti perkembangannya bisa sampai seperti jauh apa? Nah, maksudnya ini eksperimen, tapi eksperimen yang pasti tujuannya atau hasilnya ini pasti insya Allah baik gitu ya. Dan ini menjadi pilot project kita, sehingga nanti anak-anak yang nanti di sini itu kalau misal juga akan kita arahkan ketika nanti keberlanjutannya kita memiliki channel-channel, kalau boleh saya bilang, baik ke Timur Tengah, baik ke Turki, ada juga kita ke Turki. Karena kemarin di Umsida ini baru-baru ini melakukan kerjasama dengan Turki ya, sehingga nanti ada channel ke sana. 419 Pak Cuk. Dan lain-lain. 419. Nah, ke Eropa akan kita usahakan, kita carikan channelnya. Insya Allah semuanya baik. Kalau mau ke luar negeri, tapi kalau mau ke Indonesia akan kita carikan lembaga-lembaga universitas 45 sebagai pilihan pertama. Ya, dan ya Pak, 45. 45 900. Pilihan yang kedua dan ketiga. Ini dari kami ya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, atas ada yang merasa senang sekali. Itu kami sangat terima kasih sekali. Terima kasih Budi, silakan di. Barangkali Bapak Ibu masih ada yang ditanyakan. Jujur sebagai kekuatan adalah hasil atau mentalitas yang didapat anak-anak kelas 3 sekarang, dan itu yang membuat kami untuk mempertimbangkan untuk ini, karena kami nilai kelas 3 sekarang ini yang anak Bapak Ibu sekalian kuat mentalnya, secara semangat juga sangat luar biasa. Ini yang mendasari kita untuk mengupayakan untuk menjadikan anak-anak kelas 3 ini adalah kader pertama kita di SMA untuk menuntaskan pendidikannya. Ya Allah, aku nangis. Anakku ke sekolah nih. Ini ada yang tanya penempatan dari mana? Dan ada kenapa tidak dari kemarin? Ini melalui beberapa tahap, akhirnya kami semua dari pihak direktur, dari pihak pimpinan atas itu mengeluarkan untuk bismillah membuka ini. Yang pertama memang dari segi asrama, kalau kami syiarkan dari awal, kami tahu asrama yang
Putra itu belum selesai kemarin itu. Dan ternyata alhamdulillah di Februari kemarin jadi nanti anak-anak asramanya dari sini Bu Bapak. Nanti ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sistemnya seperti itu. Dan insya Allah nanti ada pengembangan lagi di bulan. Sekarang insya Allah pembangunan rusun di belakang untuk semuanya lancar. Insya Allah nanti ada lagi untuk asrama Sika itu kami berniat Bismillah untuk membuka SMA itu. Kalau dari awal kami tidak berniat karena memang kami pikirkan adalah tempatnya begitu ya Ustaz Julfi. Kami dari segi tempat kami belum mumpuni. Ternyata alhamdulillah yang gedung baru itu programnya 3 tahun Ibu. Dengan biaya mohon maaf 5,7 M itu dengan jumlah siswa sekian cuma 160 itu kami anggarkan, kami programkan itu gedung selesai 5 tahun atau 3 tahun. Ternyata qadarullah, ternyata atas doa dan dukungan Ibu Bapak semua, ternyata 1 tahun gedung itu sudah bisa kita tempati dan anak putra sudah pindah dan akhirnya kami memutuskan untuk membuka SMA seperti itu. Jadi mungkin Ibu Bapak yang sudah mendaftar di sekolah lain, tidak apa-apa Ibu Bapak, Bismillah saja, yang penting anak-anak tetap Al-Qur'annya selalu dijaga. Harapan kami, kalau memang harus mendaftar ke sekolah lain, tetaplah mendaftar di sekolah Muhammadiyah yang di situ memang agamanya memang ada atau ke pondok. Jangan sampai, bukan berarti saya tidak mengharapkan anak-anak ke sekolah negeri, tapi negeri itu kami harapkan adalah urutan yang nomor keberapa seperti itu Bapak. Karena siapapun orang yang mengejar akhirat, insya Allah dunia akan dapat. Begitu ya Ustaz Julfi. Oke, mungkin itu Bapak. Terima kasih. Bapak Ibu, cukup nggih? Ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Kalau cukup, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di Zoom pagi hari ini. Bila mana kabar ini belum tersampaikan pada wali yang lainnya, kami mohon untuk disampaikan kepada wali santri yang lainnya. Insya Allah record juga akan kami kirimkan di grup dan juga materi sosialisasi kelulusan santri juga akan kami kirimkan. Cukup dari kami. Insya Allah kami akan arahkan, tapi juga butuh kerjasama dari orang tua. Kami akan berusaha untuk mensiarkan atau menyampaikan kepada anak-anak, tapi juga kerjasama orang tua yang memang berkehendak untuk dianur juga untuk mensupport. Jadi biar sambung apa yang sinergi yang ingin kami sampaikan kepada anak-anak dan juga energi yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini mohon maaf sebesar-besarnya bila mana banyak tutur kata yang kurang berkenan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kita tutup terlebih dahulu dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.